Halo, perkenalkan nama saya Mesaro. Saya kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang bisnis dan manajemen advisor. Dalam mengembangkan usaha ini, dibutuhkan perencanaan bisnis yang baik dan terukur, baik secara menengah ataupun jangka panjang. Selanjutnya dibutuhkan sumber dana pendanaan untuk masuknya bursa saham. Kami menjalankan peran kami sebagai penasehat keuangan atau sering disebut sebagai financial advisor. Nah, kami menyediakan berbagai konsultasi. Yang pertama adalah jasa manajemen dan bisnis. Jasa manajemen dan bisnis, di dalamnya terdapat 3 metode atau 3 pembelajaran, yaitu yang pertama adalah manajemen teknologi informasi, yang kedua adalah manajemen penggajian, yang ketiga adalah internal control management. Dalam manajemen teknologi informasi ada berbagai tingkatan-tingkatan metode untuk lebih memperkuat teknologi informasi di dalam perusahaan, yaitu merencanakan strategis dan penyertaan teknologi baru-baru untuk dimasukkan ke dalam sistem perusahaan tersebut. Yang kedua adalah manajemen penggajian, yaitu terdapat SOP penggajian yang benar dan pembayaran administrasi gaji. Serta yang ketiga ada internal control management, yaitu di dalamnya menyusun SOP dan mendampingi implementasi SOP. Nah, yang kedua ada jasa konsultasi manajemen strategis. Jasa manajemen strategis ini perumusannya mengembangkan strategis yang mengembangkan bisnis, mengembangkan korporasi, serta perumusan model usaha baru, serta keterlibatan produktivitas, penerapan manajemen lingkungan kerja, dan implementasi manajemen. Yang ketiga, ada jasa manajemen keuangan dan investasi. Kami menyediakan di dalamnya banyak jasa, yaitu jasa penasehat. Jasa penasehat adalah layanan bisnis dan keuangan, layanan konsultasi, uji tuntas bisnis, dan finansial, serta penilaian bisnis. Serta ada beberapa akuisisi, eksklusif, penjualan dan defense diverasis, serta saran perolehan, pembelian manajemen, rekapitulasi, dan lain sebagainya. Jasa manajemen media dan persepsi publik. Apa itu? Yaitu adalah hubungan secara internal dengan pemerintah. Peraturan pemerintah seringkali mengalami amandemen dan kendala. Ketidakadaan akses untuk mendapatkan informasi tentang regulasi dan peraturan tersebut. Kendala lainnya adalah seringkali peraturan tersebut sulit dipahami atau ambigu, sehingga ada kemungkinan beda persepsi. Nah, keadaan tersebut dapat diatasi apabila terdapat jalur komunikasi antara perusahaan sebagai pengguna dengan pemerintah sebagai regulator. Diperlukan mediasi pihak ketiga akibat perbedaan persepsi yang lain, ataupun sebagai pihak pengguna berkepentingan menyampaikan aspirasi khusus maupun berbagai kendala teknik menyampaikan aspirasi tersebut. Yang ketiga ada audit persepsi publik. Analisis media sosial itu penting, dan kita membutuhkan data-data perusahaan, serta konferensi pers, serta penempatan berita, serta konten pemasang. Jasa manajemen akuntansi dan perpajakan, yaitu tentang manajemen akuntansi, sistem perencanaan akuntansi, nasihat akuntansi,
penasehat tata kelola masalah keuangan, serta manajemen kepajakan. Jasa penyedia tenaga ahli. Sementara itu, pencarian sumber daya teknik, perekrutan tenaga ahli berpengalaman sesuai dengan kebutuhan perusahaan bukan sesuatu yang sederhana, maupun secara statistik kita memiliki popularisasi angkatan kerja yang besar. Sejauh ini, pelanggan kami baik institusi atau entitas lokal maupun asing sering membutuhkan tenaga ahli lokal maupun ekspor di bidang keuangan dan akuntansi. Target penggunaan atau klien kami adalah perkantoran, perbankan, perkuliahan, dan pengusaha. Personal branding tim konsultasi mendapatkan sebuah sertifikat ISO, sertifikat master, trainer, sertifikat master, dan asesor. Demikian berikut penjelasan tentang Business and Management Advisor Service yang di dalamnya terdapat konsultasi-konsultasi yang kita tawarkan sebagai keluhan perusahaan Anda untuk memajukan perusahaan Anda lebih baik lagi. Terima kasih.